Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di hari yang mulia ini, di hari Kamis, Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa umur kita dan dipanjangkan di atas ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta semoga seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala, serta semoga teman-teman kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan corona disembuhkan tanpa bekas, dijadikan sebagai pembersih terhadap dosa-dosa, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini tiket untuk menuju ke surga tanpa hisab. Dan juga bagi yang meninggal, semoga Allah terima sebagai syahid di jalannya, dan keluarga yang ditinggal dari orang yang dicintai bisa diberikan kesabaran dan juga diberikan pahala atas cobaan tersebut. Dan semoga Allah angkat corona ini dari negara kita tercinta Indonesia dan seluruh dunia, kita berharap secara umum. Dan semoga kehidupan kembali normal seperti apa adanya dulu ya, sebelum terjadi corona ini. Allahumma amin. Kita melanjutkan teman-teman sekalian di hari Kamis seperti biasa bedah buku kita. Dan kita sudah berada di hadis-hadis yang terakhir ya. Kita berada di hadis nomor 37. Dan sebagaimana kita tahu di sini ada 40 hadis ya. Jadi insya Allah sisa 4 kali pertemuan dengan hari ini kita akan tuntaskan buku ini. Semoga Allah berkahi ilmu yang sudah kita pelajari insya Allah, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan. Allahumma amin. Yang lalu kita membahas hadis nomor 36, yaitu bagaimana Nabi SAW mengingatkan istrinya tercinta Aisyah radhiyallahu anha agar berhati-hati dari dosa-dosa kecil yang sering dianggap remeh, sehingga akhirnya mendatangkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah panjang lebar kita jelaskan tentang masalah itu, saya tidak ulangi lagi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja, dengan izinnya. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman hadis nomor 37 pada kesempatan ini, dan ini masih berhubungan dengan pembentukan karakter muslimah ya. Yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'at imra'atun biha lamamun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah li, qala in syi'ti da'awtu Allah fashafaki wa in syi'ti sabarti wala hisaba alayki, qalat bal asbiru wa ahtasib. Hadis ini teman-teman sekalian berarti, atau terjemahannya, ada seseorang wanita atau perempuan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menderita lamam, dan lamam ini penyakit gila ringan ya. Datang kepada Rasulullah SAW, kemudian perempuan tadi berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Maka beliau bersabda, jika kamu mau, aku akan berdoa kepada Allah sehingga dia menyembuhkanmu. Dan jika kamu mau, kamu bersabar, maka tidak ada hisab atasmu. Dia berkata, kalau begitu, aku akan bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari nomor 10 atau jilid 10 halaman 99, dan Muslim di nomor 2756. Di dalam hadis nomor 37 ini, penulis tidak menambahkan syarah atau penjelasan apapun, maka kita akan coba korek insyaallah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Secara umum dulu maknanya, bagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, baik laki-laki dan perempuan, betul-betul menyadari tentang kedudukan Nabi SAW. Sampai-sampai apa saja yang mereka rasakan, yang mereka hadapi, mereka mendatangi Nabi SAW. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Karena dia atau Nabi SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin salah ya. Sehingga mereka dapat panduan yang benar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perbuatan terbaik yang mereka lakukan. Kita sering temukan ada sahabat yang melakukan dosa karena kelalaian ya. Ada sahabat pernah mencium seorang wanita, ada sahabat pernah melakukan hubungan biologi suami istri tapi di siang hari Ramadan. Ada sahabat yang pernah melakukan dosa yang sampai pada tingkat harus ada had ya, hukuman fisik pada dia. Kemudian dia ikut sholat bersama Nabi SAW. Mereka mengeluhkan. Ada sahabat yang punya utang, ada sahabat yang punya penyakit, ada segala macam hal. Mereka datang kepada Nabi SAW. Dan ini kemuliaan sebenarnya ya.
pada diri para sahabat tersebut ridwanullah alaihim, bagaimana mereka betul-betul memposisikan Nabi SAW sebagai utusan Allah dan mereka memaksimalkan itu. Dan itu satu hal yang sangat baik. Satu hal yang sangat baik. Di antaranya sikap wanita ini. Bagaimana dia tertimpa lamam, ya, atau terjemahnya lebih tepat, seperti orang yang sering lupa ingatan, ya, orang yang kadang-kadang sering linglung, ya, seperti itulah kurang lebih. Kemudian dia mengeluhkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada hadis yang serupa dengan ini, tapi menjelaskan juga sama riwayat Bukhari. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, tapi dia kena penyakit ayan, ya, epileps. Ya, kemudian dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sebenarnya kalau ini datang kepada saya betul-betul mengganggu gitu, ya. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Maka di hadis itu dan hadis ini mirip. Nabi SAW berkata kepada hadis wanita yang kena penyakit ayan itu, dan hadis tentang wanita yang kena lamam atau penyakit, ya, tadi lupa ingatan atau setengah gila, ya, mungkin kurang lebih begitu yang terjemahan, atau disilakan dengan gila ringan gitu kan. Dalam terjemahan buku yang saya baca terjemahnya, tapi saya lebih cenderung mengatakan sering linglung, lupa ingatan, bingung, ya. Maka keduanya ini dalam dua riwayat yang berbeda meminta kepada Nabi SAW agar memohon kepada Allah menyembuhkan mereka, ya. Lalu jawaban Nabi SAW mirip. Kata Nabi SAW kepada keduanya di kedua waktu dan orang yang berbeda, kalau, ya, kau mau, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kau mau bersabar, maka bagimu surga. Maka sahabat ini mengatakan, kalau begitu aku bersabar dan mengharapkan pahala. Khusus penyakit lamam, riwayat yang sedang kita bahas, itu hanya sampai di situ saja. Tidak ada tambahan apa-apa. Tapi dalam riwayat tentang wanita yang penyakit ayan, itu ada tambahan. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, setiap kali kambuh penyakit saya ini, seringkali saya tidak sadarkan diri dan terbuka aurat saya. Maka mohonlah kepada Allah minimal jangan terlihat aurat saya. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia seperti apa yang dia minta. Tapi penyakitnya tidak hilang dari dia. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah ini kedudukan para sahabat bagaimana mereka memahami masalah ini. Baik. Yang lain teman-teman sekalian, yang bisa kita ambil secara umum dulu dari hadis, ya, yaitu tentang masalah bagaimana kedudukan doa itu sendiri. Dan bagaimana para sahabat memahami masalah itu. Mereka bukan mendahulukan obat. Mereka bukan datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sakit, berikan saya obat. Pandu saya ke obat apa? Ya, ke tabib siapa? Gitu. Tapi mereka langsung mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya. Ini berarti memberikan pelajaran kepada kita bagaimana para sahabat betul-betul mendahulukan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa daripada pengobatan medis, ya. Dan ini hal yang harus didahulukan oleh kaum muslimin. Dan ini sudah kami singgung di bahasan tentang masalah ruqyah syariah. Bagaimana kita mendahulukan membaca ayat-ayat Al-Quran, berzikir, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, berdoa secara pribadi minta Allah sembuhkan. Itu didahulukan daripada pengobatan medis. Contoh misal, sebelum Anda ke dokter, Anda lagi mau berobat, maka usahakan sebelum ke dokter tersebut Anda sudah berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, sembuhkan saya. Atau kita mengatakan, ya Allah, jadikan dokter ini dan resep yang akan diberikan penyebab saya sembuh. Maka insya Allah akan sembuh. Yang jadi masalah teman-teman dari kaum muslimin umumnya, mereka menomor sekiankan, ya, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka dari dokter ke dokter, dari dokter ke dokter, terus saja begitu sampai puncaknya mereka sudah tidak bisa lagi sembuh. Baru mereka sholat tahajud untuk mohon kepada Allah SWT. Padahal sebenarnya kalau mereka balik kasusnya, mereka dahulukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja Allah sembuhkan bahkan tanpa melalui medis, gitu kan? Tentu medis bagian daripada ikhtiar dan kita akan singgung nanti masalah itu insya Allah, ya. Tetapi jangan lupa doa. Kita disuruh berdoa teman-teman sekalian sebelum melakukan aktivitas, sebelum terjadi musibah, gitu kan? Seperti misalnya sebelum kita keluar rumah berdoa, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum hubungan biologis berdoa, kan gitu. Kita berdoa. Selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Ya. Begitu juga pada saat, ya, sebelum musibah datang, kita minta. Ya, kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu, berdoalah pada dia, pada Allah SWT. Di masa kau senggang, sehat, tenang,
Dan dia pasti akan mengenalimu di saat kau sedang sulit. Jadi memang kita justru sebelum musibah datang, sebelum penyakit datang, kita berdoa kepada Allah SWT. Dalam zikir pagi petang selalu kita mengatakan Allah minasarukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan, kesehatan. Kita minta itu. Di antara doa Nabi SAW, Allah minni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari teralihkannya, hilangnya nikmat yang sedang kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dan beralihnya kesehatan kepada penyakit. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibanya hukumanmu datang. Wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkahanmu. Ya. Jadi ini kita harus perhatikan baik-baik bagaimana Islam dan syariat mengajarkan kita melalui Nabi Muhammad SAW yang mulia, bagaimana kita mendahulukan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa menghilangkan juga hanya Allah, maka kembali kepada Dia. Ya. Dan orang mukmin selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kena penyakit, karena penyakit itu juga akan membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengetahui diri kita lemah dan kita punya pencipta. Ya. Dan sederhana, Anda tunggangi itu untuk kembali kepada Allah, maka Allah akan berikan kesembuhan. Sebagaimana juga kalau nikmat sedang melimpah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, dan yang bisa pertahankan dan menambahnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana sahabat atau sahabiat ini, subhanallah, mendahulukan untuk mengejar surga. Makna umumnya hadis. Karena Nabi SAW katakan, kalau kau mau saya doakan, sekarang kau sembuh. Tapi kalau kau sabar, kau akan masuk surga. Kan itu pilihannya. Artinya cobaan ini datang karena Allah ingin mengujimu. Dengan ini kau akan masuk ke dalam surga. Maka dia mengatakan, kalau gitu saya bersabar. Nah, di sini juga akan kita jelaskan makna sabar, teman-teman sekalian. Bukan berarti di sini sabarlah artinya kau diam saja, biarkan kau mati menderita. Bukan itu yang dimaksud. Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar. Artinya silakan kau berikhtiar, ya, tapi bukan spontanitas minta didoakan sekarang sembuh. Artinya nikmati prosesnya. Nah itu yang dimaksud. Karena kalau tidak dijelaskan ini nanti orang akan salah paham. Dia pikir, oh kalau begitu, udah kalau penyakit apapun saya nggak usah berobat. Tidak usah saya ikhtiar. Ya. Karena atau juga saya akan masuk surga dengan penyakit ini. Enggak. Yang dimaksud sabar sini teman-teman sekalian adalah menerima itu keputusan Allah dan kemudian ikhtiar mencari jalan keluarnya. Itu yang dimaksudnya. Itu poinnya. Baik. Ini kurang lebih makna globalnya daripada hadis. Ya. Dan kita akan masuk sekarang teman-teman lebih dalam lagi ke dalam hadis ini. Mutiara-mutiara yang bisa kita ambil. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Yaitu tentang masalah keutamaan sabar. Ya. Bagaimana seseorang itu bersabar. Nah, saya pernah ada sebuah materi kami sampaikan di hari Senin siang ya. Saya lupa tanggal berapa pada saat itu. Tapi tentang masalah sabar dan syukur. Kalau ada yang mengikuti mungkin masih ingat saya pernah mengatakan sabar dan syukur ini dua sayap kehidupan teman-teman sekalian. Dua sayap kehidupan. Jadi di kiri kanan kita. Ya. Dua-duanya ini berimbang, harus berimbang. Nikmat sedang ada, Anda bersyukur. Maka akan bertambah nikmat tersebut. Sebagaimana Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambah. Kalau cobaan sedang datang, Anda bersabar. Ya. Dan Allah memberikan keutamaan banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan bagi orang yang sabar. Ya. Tanpa ada batasan lagi. Jadi ini harus berimbang. Karena begini. Tidak mungkin teman-teman nikmat terus melimpah tanpa ada cobaan. Tidak mungkin. Ini seperti berpasang-pasangan. Seperti adanya laki-laki dan perempuan. Adanya lapar dan kenyang. Adanya muda dan tua. Adanya malam dan siang. Adanya hidup dan mati. Adanya surga dan neraka. Nah sama dengan ini. Adanya cobaan dan adanya nikmat. Itu selalu ada. Nah orang beriman harus paham masalah ini. Sebagaimana Anda dianjurkan agar bersyukur di saat nikmat ada. Supaya terus bertambah. Maka Anda juga dianjurkan pada saat sabar datang. Cobaan datang Anda bersabar. Ini harus dua sayap yang berimbang. Tidak boleh miring satu. Ya, atau cenderung kepada yang satunya. Tapi betul-betul harus menjadi sebuah atau dua buah sayap yang berimbang seperti pesawat. Yang sama ratanya. Ya, sehingga membuat penerbangan itu selalu stabil. Nah ini yang penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Karena ada orang pada saat nikmat ada, dia alhamdulillah bisa makan, bisa minum. Begitu dicoba dengan corona masuk rumah sakit ribut. Kenapa saya dicoba, kenapa begini, menangis, kayak tidak bisa terima. Kenapa nggak bisa terima?
tenang aja hadapin cobaan tersebut. Toh yang memberikan kita nikmat adalah Allah. Sebagaimana dia juga yang memberikan cobaan adalah Allah. Maka Allah sedang menguji kita dengan cobaan. Kita mau sabar gak sih? Kita terima gak sih? Kita sama gak iman dan amal soleh kita kepada Allah di saat nikmat sedang ada dan sedang cobaan sedang ada? Orang-orang beriman yang memahami masalah ini teman-teman, dia akan selalu menyamakan itu. Ya. Bagaimana nikmat sedang ada dia bersyukur, bagaimana cobaan datang dia bersabar. Nah ini penting. Tapi garis bawah ya, sabar di sini bukan duduk manis dan tidak ikhtiar. Itu keliru. Tapi bagaimana dia menerima keputusan Allah itu, misalnya Anda bangun pagi flu, Anda terima sebagai keputusan Allah. Anda demam, Anda diuji sama Allah, tiba-tiba sehat tapi corona misalnya. Anda terima itu, keputusan Allah SWT. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi ini kalau datang, oh ini Allah lagi uji saya. Kita terima, sambil kita ikhtiar. Ya, isolasi mandiri misalnya, kita ikhtiar minum obat, kita meningkatkan imun tubuh kita, dan seterusnya. Ya. Nah itu yang dimaksud dengan sabar. Jadi, dua hal ini harus betul-betul difahami. Baik, kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil syar'i tentang masalah sabar ini, karena kita sedang membahas masalah sabar ya. Bagaimana dia memang di dalam syariat kita ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang dalam ayat Al-Qur'an. Anda bisa lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 177 ya. Sekali lagi Al-Baqarah 177 surah nomor 2. Potongan ayatnya Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya. Yang artinya dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita lihat di sini teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memastikan dalam ayat ini akan ada cobaan datang. Dan orang yang sabar di cobaan tersebut, ya, dia tidak banyak berkeluh kesah. Dia cuma bicara pada ahlinya, misalnya seorang dokter. Ada orang subhanallah flu, satu dunia tahu kalau dia flu. Maksudnya ini tanda kutip ya, bahasa kiasan saja. Artinya dia berkeluh kesah, saya flu, saya begini, saya begitu, saya sakit kepala. Untuk apa semua orang disampaikan? Manfaatnya apa? Kecuali Anda minta didoakan, doakan ya saya lagi sakit, itu lain. Tapi kalau Anda berkeluh kesah, seakan-akan tidak bisa menerima apa yang sedang Allah berikan kepada Anda, ini sulit. Anda kalau kerja di perusahaan, lalu kemudian Anda dibebankan satu pekerjaan, lalu Anda berkeluh kesah, pemilik perusahaan akan keluarkan Anda. Mungkin dia lagi uji Anda dengan itu, kemudian nanti dia akan naikkan jabatan Anda, kan gitu. Kan biasa begitu. Mungkin kalau ada yang ikuti acara kita nih, para pemilik perusahaan, mungkin Anda tidak asing dengan metode ini kan. Biasanya mungkin Anda ingin menguji orang ini, loyalitasnya ya kepada perusahaan besar gak? Maka diuji dengan beberapa ujian, diberikan beban pekerjaan, diberikan ini. Kalau kita lihat ternyata dia responnya baik, dia tulus, ya, dia bisa menjaga nama baik perusahaan, mungkin dia akan diberikan jabatan ataupun bonus-bonus, kan seperti itu. Ya. Berapa kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguji beberapa orang yang dia akan tunjuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah kaum muslimin. Setelah diuji, Umar bin Khattab pastikan baik, lalu kemudian ditugaskan seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, Allah SWT mengatakan dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Kesempitan apapun, ya. Sempitan harta, ya. Kemudian penderitaan. Jadi orang-orang yang menderita, Anda lihat orang dalam keadaan miskin, sakit 10 tahun, 20 tahun, penderitaan. Dan dalam peperangan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, kemudian pergi medan perang, setiap saat bisa disiksa oleh musuh. Iya kalau ditembak langsung mati. Tapi kalau dipotong kupingnya, disiksa, dibakar kakinya, dipotong kakinya, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa terjadi. Tapi dia bersabar. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, kata Allah SWT. Artinya mereka menerima cobaan tersebut sebagaimana mereka menerima nikmat. Dan mereka sadar, di saat mereka sekarang sehat, satu waktu mereka bisa sakit. Di saat mereka muda, satu waktu mereka akan tua. Di saat mereka kenyang, ada saatnya mereka lapar. Di saat mereka hidup, ada saatnya mereka mati. Ya. Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah yang lain juga, ya, dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 146, Allah pastikan Allah suka sekali dengan orang yang sabar ini. Artinya dia menerima keputusan Allah tersebut sambil, oke, kalau gitu ini Allah uji saya coba ya ikhtiar mencari jalan keluar.
Sambil tidak berkeluh kesah sana sini ya. Allah mengatakan di potongan ayatnya, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat suka dengan orang-orang sabar. Bayangkan itu. Ya. Kalau Anda disuka oleh pimpinan perusahaan Anda, bagaimana senangnya Anda? Dia akan penuhi semua kebutuhan Anda tentunya. Karena dia senang sama Anda. Bagaimana dengan Allah sang pencipta langit dan bumi? Ini sesuatu yang sangat mahal. Dan itu didapatkan predikat ini bagi orang-orang yang sabar. Kemudian selanjutnya juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang-orang sabar ini benar-benar akan diberikan balasan yang sangat melimpah. Banyak sekali. Dan sudah tidak pakai hitung-hitungan lagi. Dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96 Allah berfirman. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kata Allah, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat orang-orang yang ujiannya sedikit, ya, itu pada saat melihat bagaimana balasan yang melimpah kepada orang-orang yang banyak ujiannya di dunia, mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Mau cobaan yang paling berat, sakitnya luar biasa kulit digunting, tapi seperti itu. Ya, karena mereka tahu bagaimana Allah akan balas dengan sedikit bersabar saja. Ya. Allah akan balas lebih. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran ayat 10, Allah SWT berfirman, ya, Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar pasti akan diberikan ya, pahala mereka tanpa ada batas. Balasan mereka tanpa ada batas. Di dunia akan diberikan dari kesabaran dia, ada buahnya pasti. Berapa banyak orang sabar dalam rumah tangganya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia anak yang saleh dan saleha. Kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Pada saat dia meninggal pasangannya atau cerai, Allah gantikan dengan orang yang lebih baik. Banyak kasus terjadi. Ya, banyak kasus terjadi. Orang tidak dizalimi di perusahaannya, dia bekerja, kemudian tidak diberikan haknya. Kemudian dia keluar, lalu dia bersabar, sudahlah, nggak apa-apa. Gitu. Nanti Allah akan gantikan. Allah pasti gantikan, pasti Allah akan berikan dia ya pengganti yang lebih baik daripada itu. Apalagi kalau dia hubungkan dengan kalimat istirja. Ini penting ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ya, 155 tentang orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana mereka mengatakan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau diberikan cobaan atau ujian oleh Allah, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaannya di lanjutan ayatnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan kasih sayang Allah, rezeki Allah, jalan keluar dari Allah. Ya. Dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka punya kedudukan tersendiri. Kemudian juga bagaimana nanti ahli surga ya, disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 23 sampai 24. Kalau sambutan-sambutan para malaikat nanti di surga itu justru dihubungkan dengan masalah kesabaran selama di dunia. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ya. Jadi pada saat mereka sudah masuk surga, maka malaikat pada masuk dari pintu-pintu gerbang istana mereka sambil mengatakan, ya, keselamatan buat kalian atau selamatlah buat kalian ya. Selamat, selamat. Biasanya orang kalau sukses kan begitu. Terhadap apa yang telah kalian sabari. Ya. Dan ini sebaik-baik tempat kembali. Ya. Dan ini berarti menandakan orang-orang sabar itu luar biasa teman-teman sekalian. Baik. Kita lihat ada hadis Nabi SAW. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3092 ya. Pada saat ada seorang wanita namanya Ummu Ala radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya pernah dijenguk oleh Nabi SAW di saat saya sakit. Adani Rasulullah SAW wa ana maridah. Saya dijenguk oleh Nabi SAW sementara saya lagi sakit. Faqala, abshiri ya Ummu Ala.
terima berita gembira wahai Ummu Ala. Ini yang Nabi SAW ucapkan pada saat melihat wanita ini sedang sakit. Fa inna maradul muslimi yudhibu Allahu bihi khatayahu kama tudhibun naru khabath al-dhahabi wal fiddah. Artinya, terima berita gembira wahai Ummu Ala, karena sungguhnya penyakit yang menimpa seorang muslim itu akan membersihkan dosa-dosanya sebagaimana api membersihkan kotoran daripada emas dan perak. Ya, emas dan perak. Ya. Dan ini hadis teman-teman, hadis yang mulia, menandakan penyakit apapun, sekecil apapun, seringan apapun, apalagi kalau berat, maka cukup untuk membersihkan dosa-dosa. Ya. Bahkan ada sebuah riwayat juga yang pernah kami dapatkan, tapi saya tidak ingat sekarang diriwayatkan oleh siapa hadis ini. Yang jelas kata Nabi SAW, ada beberapa dosa yang tidak bisa dibersihkan. Tidak cukup dengan taubat, tapi Allah akan uji hamba tersebut dengan penyakit untuk menyempurnakan pembersihannya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian juga ada hadis yang lain, teman-teman sekalian. Hadis ini diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, Ar-Rumi. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, saya langsung ke terjemahan saja, Allah itu takjub, ya, atau sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Bukan Allah takjub, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, karena semua perkaranya baik. Ajaban di amri mukmin, kullu amrahu khair. Ya. Kalau dia diberikan kenikmatan, in asabahu sarra syakr. Kalau dia diberikan cobaan maka dia bersabar. Wa in asabahu dharra sabar. Ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak mungkin dimiliki kecuali orang beriman saja. Jadi kalau dia diberikan nikmat, alhamdulillah. Dia diberikan cobaan, sabar. Bahkan lisan juga masih bisa mengatakan alhamdulillah. Gitu kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman, poin penting ya dalam masalah ini. Makin berat sebuah cobaan yang ada di depan mata Anda, maka yakinlah teman-teman, di ujung daripada permasalahan tersebut ada sesuatu yang Allah janjikan buat Anda. Makin berat, makin besar juga di sana balasannya. Pasti itu. Karena karena Nabi SAW mengatakan inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan sesuai dengan kadar besarnya dosa. Cobaan. Sekali lagi saya ulangi, sesungguhnya besarnya balasan dari Allah, ya, kebaikan-kebaikan akan diberikan, itu sesuai dengan kadar besarnya cobaannya. Jadi makin berat, maka di ujung sana senyum teman-teman sekalian. Senyum. Cobaan datang, alhamdulillah. Berarti ada sesuatu yang Allah janjikan nih. Fahami itu. Jadi Allah tidak menguji hambanya begitu saja. Kalau manusia mungkin bisa saja menguji orang, hanya menguji kesetiaannya atau apa. Tapi Allah SWT tidak begitu. Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Kemudian teman-teman sekian hadis selanjutnya itu diriwayatkan oleh Abu Sa'id atau Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Man asyaddun nasi bala'an. Maka kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi-nabi, ya. Thummal amsal fal amsal, kemudian orang yang mendekati para nabi-nabi tersebut. Jadi akan ada cobaan-cobaan yang datang. Jadi kan, misalnya orang yang biasa tidak terlalu dekat sama Allah, sakitnya mungkin cuma 3 hari. Mungkin orang beriman bisa 1 minggu. Orang yang dekat dengan Allah SWT bisa 10 hari. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apabila agamanya kuat, imannya kuat, maka cobaannya juga berat. Dan apabila di dalam agamanya ada kelemahan, maka dia akan diuji menurut dengan agamanya. Tidaklah cobaan menyusahkan seseorang hamba sehingga ia meninggalkan bumi ini, mati. Ya. Dan tidak ada satupun dosa pada dirinya. Hadis ini, ya, kalau tadi hadis tentang masalah mengagungkan perkara orang mukmin itu riwayat Imam Muslim yang jadi 8 halaman 125. Kalau hadis yang baru saya bacakan Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini itu diriwayatkan Tirmidzi nomor 1509, Ibnu Majah 4023, Ad-Darimi jilid 2 halaman 320 dan masih ada perawi-perawi yang lain, ada Imam Ahmad juga, ya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, ini hadis yang mulia sekali. Bagaimana
Nabi SAW menggambarkan memang orang mukmin akan diuji. Dan ujian ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sebagaimana dalam hadis lain kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ujian ini sebenarnya bukan bentuk siksaan kepada dia, bukan. Tapi justru Allah mau dia lebih padat lagi waktunya untuk beribadah. Karena orang kalau lagi ada ujian teman-teman sekalian, dia akan sibuk dengan ibadah. Gak ada waktu untuk bermaksiat pada Allah SWT. Orang kalau lagi sakit, ya, dia merasa lebih lemah. Akhirnya dia juga bisa lebih banyak waktu untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan dia juga menyadari ternyata dunia ini sebentar dia akan lalui dan ada kehidupan yang abadi di akhirat sana. Ya. Dan di sini luar biasanya ternyata dia akan membersihkan dosa-dosa. Sebagaimana tadi api membersihkan. Anda pernah lihat ya, kalau Anda belum pernah lihat, Anda bisa lihat di YouTube bagaimana emas itu dibersihkan dengan menggunakan semprotan api, ya. Sehingga menjadi bersih dia, menjadi kuning seperti yang Anda sudah lihat mengkilat itu. Itu kan tadinya ada kotoran-kotorannya. Nah, sampai seperti itu bersih dosa-dosa kita tidak tersisa dengan cobaan-cobaan tersebut. Lalu kenapa Anda berkeluh kesah? Nikmati aja prosesnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kalau cobaan sedang datang, manusia ada dua golongan. Yang pertama, dia terima apa yang Allah takdirkan, kemudian dia ikhtiar. Maka orang seperti ini, dia akan dapat pahala, ya. Dia akan mudah melaluinya, dan dia akan dapat jalan keluarnya. 3 hal dia dapatkan. Dengan dia bersabar, lagi sakit misalnya, lagi flu, lagi zalimin oleh orang, digunjing, difitnah, segala macam lah. Yang semua manusia mungkin melalui dalam hidupnya. Ya. Kemudian dia sabar. Udah, Allah lagi uji saya. Dia tetap ikhtiar, kalau ada yang tanya dia jelaskan. Dia tidak perlu ribut-ribut, sudah dia nikmati. Tetap dia jalan sebagaimana ada baiknya. Allah punya cara, sebagaimana Allah datangkan cobaan tersebut, Allah punya cara juga untuk mengangkatnya. Maka kata Umar, dia akan dapat pahala. Dia akan mudah melaluinya. Karena orang kalau sakit, dia tahu ini cobaan dari Allah. Udah dia nikmati prosesnya, dia tidak akan masalah. Yang ketiga, dia akan dapat jalan keluarnya. Dan orang golongan yang kedua, orang kalau diuji sama Allah tidak bisa menerima. Maka dia juga akan melalui dapatkan 3 hal. Dia akan dapat dosa, karena dia protes terhadap keputusan Allah. Dia akan sulit melaluinya. Padahal tetap juga dia harus lalui. Dia bukan dengan berkeluh kesah. Dia marah, dia jengkel, kemudian hilang penyakitnya. Enggak. Tapi dia harus lalui. Dan itu berat dia lalui, karena dia sedang jengkel dan mangkel. Ya. Kemudian dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Ini poin yang luar biasa berhubungan dengan masalah sabar tersebut. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri juga berkata, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah memasuki rumah Nabi SAW di saat beliau sedang sakit demam. Maka aku pun meletakkan tanganku di badan beliau. Biasa orang kalau demam meletakkan di dahi, di tangan, di lengan, di telapak tangan misalnya. Orang mengetahui kalau itu lagi demam. Ya. Maka aku merasakan panas di tanganku di atas selimut Nabi SAW. Jadi saking panasnya, ternyata dia tidak menyentuh kulit Nabi SAW, langsung dia pegang di atas selimut. Itu tembus panasnya. Lalu aku berkata, saya langsung terjemahkan saja, wahai Rasulullah, alangkah kerasnya sakit ini pada diri Anda. Luar biasa panasnya nih. Saya belum pernah melihat panas seperti ini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, begitulah kami para nabi-nabi. Cobaan kami dilipat gandakan, ya, dibandingkan cobaan yang pada kalian. Dan itu juga menandakan kami diberikan ekstra pahala. Dalam riwayat lain, kata sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah berarti Anda juga diberikan pahala lebih? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Nabi SAW mengatakan, atau dalam riwayat ini kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Aku bertanya, wahai Rasulullah, kemudian siapa? Kata Nabi SAW adalah orang yang mendekati para nabi-nabi tersebut. Ya. Dan mereka akan diuji, atau orang-orang saleh, mereka akan diuji sampai-sampai salah seorang di antara mereka tidak mendapatkan kecuali tambalan mantelnya yang robek, yang dia kumpulin saja dari sobekan-sobekan kan lalu ditempel. Dan apabila salah seorang di antara mereka sungguh merasa senang karena cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kalian senang karena kemewahan. Jadi artinya, tapi orang-orang beriman itu, cobaan itu membuat mereka senang. Sebagaimana orang kalau yang
diberikan nikmat melimpah, dia senang juga dapat nikmat tersebut. Sampai pada level itu. Orang-orang beriman itu sangat menikmati walaupun cobaan datang. Bukan dengan keluh kesah. Mereka sambut dengan senyum. Karena dia tahu Tuhannya sedang melihat dia. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4024 dan Al-Hakim jadi tempat halaman 307. Ya. Kemudian juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, cobaan tetap akan menimpa atas diri orang mukmin dan mukminah, di dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tidak tertinggal satu dosa pun. Dan ini hadis yang mulia sekali. Artinya akan ada terus cobaan-cobaan yang datang. Dari cobaan ke cobaan, dari cobaan ke cobaan gitu ya. Dan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2510. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad di 2 halaman 287. Kalau ada yang mengatakan mengapa orang mukmin tidak lepas dari cobaan, maka kita akan mengatakan cobaan ini adalah penuh dengan hikmah. Supaya orang tahu dia punya Tuhan. Kira-kira teman-teman, kalau kita nggak pernah dicoba dengan penyakit, tidak pernah dicoba dengan gangguan orang, terus saja nikmat setiap hari, apakah kita akan merasakan nikmatnya sempurna? Kita akan merasakan kesempurnaan nikmat itu? Tentu saya tidak. Misal gini, tiap hari kita kenyang, tidak pernah lapar, gitu kan. Kita tidak akan nikmati makanan itu sebenarnya. Karena orang kalau kenyang ditanya mau makan apa? Apa ya? Dia mesti pikir. Kenapa? Karena dia pikir dia nggak lapar. Tapi coba bayangkan kalau ada lapar. Selama ini kan kita selalu mengatakan, aduh lapar. Padahal sebenarnya lapar itu teman-teman adalah jembatan untuk menikmati makanan tersebut. Karena dengan lapar kita jadi nikmati makanan itu. Jadi enak makan kan gitu. Dengan capek jadi enak istirahat. Bermakna gitu. Dengan haus jadi bermakna kita minum. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, ada riwayat yang lain. Dari Abu Sa'id al-Khudri juga radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin ditimpa sakit, letih, demam, sedih, sampai kekhawatiran yang mengusiknya. Khawatir aja. Melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan itu. Tapi tergantung kadar besar dan atau berat dan ringannya ya. Semua itu dalam riwayat lain, akan riwayat Imam Muslim juga dikatakan, bahkan duri yang menusuk tubuhnya cukup untuk menjadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Jadi ini luar biasa gitu. Cuma kuncinya sabar. Ya. Sabar teman-teman. Sabar ini sudah saya katakan ikhtiar. Terima dulu keputusan Allah. Allah lagi uji saya. Oke, ikhtiar. Coba berobat. Sekarang teman-teman lagi diuji dengan corona. Sabar. Terima. Tapi sambil ikhtiar. Ya, minum obat, meningkatkan imun tubuh, ya, isolasi mandiri, mungkin dirawat di rumah sakit. Tapi terima sebagai sebuah cobaan. Sebagaimana juga Anda sudah diberikan nikmat sama Allah bertahun-tahun. Dan umumnya, kata para ulama, cobaan itu akan lebih ringan, waktunya lebih pendek dibandingkan nikmat yang diberikan. Misal contoh, dalam 1 tahun kita sehat. Nanti tahun depan Allah uji kita flu, demam 3 hari 1 minggu. Tapi 365 hari kita nggak sakit gitu. Seperti itulah. Ya. Berapa banyak orang yang diuji oleh Allah SWT meninggal anaknya 1. Tapi dia masih punya 3-4 orang anak yang lain. Kan begitu. Ada orang diamputasi kakinya 1. Dia masih punya kaki yang 1 dan masih punya 2 tangan. Ada orang dibutakan matanya. Tapi dia masih punya anggota tubuh yang lain berfungsi. Ada orang yang meninggal ibunya, ayahnya masih ada. Meninggal ayahnya, masih ada ibunya. Ada orang meninggal kedua orang tuanya, masih ada saudara-saudaranya. Dan seterusnya. Ya, jadi ini hal yang luar biasa yang harus kita ketahui. Ya. Umar bin Khattab pernah berkata dalam sebuah statement yang menarik. Dia mengatakan, kehidupan yang paling baik ialah apabila kita mengetahui dengan berbekal dengan kesabaran. Kehidupan yang paling baik adalah bila seseorang berbekal dengan kesabaran. Itu berarti orang itu paham benar tentang makna kehidupan. Dia bersabar ya, dari cobaan-cobaan yang ada. Itu poinnya. Dan beliau mengatakan seandainya orang yang sedang diuji mengetahui pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT terhadap cobaan tersebut, ya, maka dia pasti akan berusaha untuk bersabar. Dalam riwayat Atha bin Abi Rabah, dia berkata Ibnu Abbas pernah
berkata kepadaku, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Nah ini hadis tentang penyakit ayan ya. Wanita yang berkulit hitam mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, sungguhnya aku sakit ayan dan auratku terbuka, sering tersingkap. Maka berdoalah bagi diriku supaya aku sembuh. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalau kau berkehendak aku akan doakan. Tapi kalau kau bisa bersabar bagimu surga. Dan apabila engkau menghendaki, ya, lalu perempuan itu mengatakan aku akan bersabar. Lalu wanita itu mengatakan, sesungguhnya auratku terbuka ya Rasulullah. Minimal doakan agar jangan terbuka auratku kalau sedang kambuh. Maka Nabi SAW pun mendoakan untuk dia. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, jadi 7 halaman 150. Ya. Ini poin penting untuk digarisbawahi. Demikian pula teman-teman sekalian, dengan hadis tentang masalah orang yang dibutakan matanya oleh Allah SWT. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, aku tidak menguji ya, hambaku dengan mengambil kedua yang dia cintai, maksudnya kedua matanya, kecuali aku balas dengan surga. Dan sekian banyak dalil ya, yang kita bisa temukan dalam masalah-masalah seperti ini. Ya. Intinya teman-teman, bagaimana kita bersabar dalam masalah-masalah cobaan yang ada. Kemudian juga dari sisi yang lain, ya, kita perlu garis bawahi teman-teman sekalian, hadits ini walaupun berbunyi, ya, yang mengatakan tadi, ya Rasulullah doakan saya, gitu kan. Maksudnya dia mau ini Nabi berdoa karena ini Nabi pasti langsung mustajab ini, bisa sembuh di saat itu juga. Itu yang diinginkan oleh wanita ini tadi. Makanya Nabi SAW tawarkan, kalau kau mau saya doakan sekarang bisa, langsung sembuh nih, spontan di saat sekarang. Tapi kalau kau sabar, maksudnya nikmati prosesnya sambil ikhtiar berobat, maka aku bagimu surga. Bukan sini sabar sekali lagi, udah terima aja, gak usah ikhtiar apa-apa, enggak, bukan itu. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Maka di sini ada juga hukum berobat melalui proses ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hukum berobat adalah wajib jika meninggalkannya akan menimbulkan bahaya bagi tubuh. Seseorang yang terkena penyakit kanker misalnya, maka dengan izin Allah Ta'ala jika anggota tubuh yang mengandung kanker tersebut dibuang, maka anggota tubuh yang lain akan selamat. Akan tapi jika tidak dibuang, maka kanker tersebut akan menyebar dan menjalar ke seluruh tubuh sehingga dapat membahayakan anggota tubuh lainnya. Oleh karena itu, membuang anggota tubuh yang mengandung sel-sel kanker tersebut ya adalah obat yang bermanfaat. Sehingga dalam hal ini memotong atau membuang sebagian anggota tubuh untuk menyelamatkan anggota tubuh lainnya hukumnya wajib. Ini kata beliau ya. Ada saatnya. Kemudian juga ada hal lain yang perlu digarisbawahi ya. Kalau seseorang itu sifatnya berobat dalam arti kata dia melihat penyakitnya ringan misalnya flu, demam bagi dia ya. Dia sudah terbiasa melalui dan dia biasa juga cuman minum herbal, minum teh hangat, dia istirahat cukup lalu dia sembuh dan dia anggap itu adalah mu'alajah atau itu obat dia itu boleh saja. Dan ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Tapi di saat dia kena penyakit dan vonis dokter sudah jelas kalau tidak berobat dia akan bisa mencelakakan dirinya misalnya. Maka di situ wajib dia untuk berobat. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah sudah turunkan obatnya, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Disuruh ikhtiar ya, oleh Nabi SAW. Dan bagaimana juga beliau SAW menunjukkan itu. Beliau berobat ya. Beliau berobat. Beliau pernah sebelum meninggal alaihissalam, beliau merasa demam yang sangat luar biasa ya. Lalu pada saat itu beliau pun meminta agar didatangkan air yang diguyurkan ke tubuh beliau SAW sebagai bentuk ikhtiar berobat. Jadi obat ini juga tidak harus fisik obat, tapi bisa berobat dengan cara yang dibolehkan dalam agama. Yang penting teman-teman sekarang harus digarisbawahi hadits Nabi SAW, Allah tidak memberikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan.